Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami di channel YouTube Cikgu FM. Baik Bapak Ibu, untuk kesempatan video kali ini kami masih membahas terkait modul yang pertama, yaitu prinsip pengajaran dan asesmen secara umum. Langsung saja kita masuk ke dalamnya. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa dalam modul prinsip pengajaran dan asesmen secara umum terdapat 4 topik, yaitu menerapkan prinsip understanding by design pada pembelajaran, kemudian merancang pembelajaran berdiferensiasi, menerapkan pendekatan teaching at the right level pada pembelajaran, dan menerapkan pendekatan culturally responsive teaching pada pembelajaran. Dan video kali ini kita sudah sampai di topik yang ketiga, yaitu menerapkan pendekatan teaching at the right level pada pembelajaran. Langsung saja kita klik untuk masuk ke dalam aktivitas yang sudah disediakan pada topik ketiga ini. Nah, Bapak Ibu, di topik ketiga ini menerapkan pendekatan teaching at the right level pada pembelajaran. Tentunya terdapat beberapa aktivitas yang menggunakan alur merdeka, ditambah dengan latihan pemahaman dan juga menuliskan cerita reflektif. Langsung saja, untuk alur yang pertama, yaitu mulai dari diri, terdapat pada aktivitas memfasilitasi keragaman kemampuan peserta didik. Kita klik untuk mengetahui isi dari materi ini. Ya, ternyata isinya kita langsung diminta untuk mengerjakan tugas Bapak Ibu. Dan dalam aktivitas memfasilitasi keragaman kemampuan peserta didik, Bapak Ibu untuk memulai topik ini diminta merefleksikan dengan menjawab 3 pertanyaan. Yang pertama, apakah Bapak Ibu memiliki peserta didik yang kemampuannya berbeda-beda? Kemudian yang kedua, bagaimana cara Bapak Ibu guru memfasilitasi kebutuhan belajar mereka? Dan yang ketiga, apa pentingnya merancang pembelajaran yang dapat memfasilitasi keragaman kemampuan peserta didik? Baik, langsung saja kita kerjakan untuk 3 pertanyaan tersebut. Dan di sini kami ada referensi jawaban untuk menjawab ketiga pertanyaan pada aktivitas memfasilitasi keragaman kemampuan peserta didik. Langsung saja Bapak Ibu, silahkan dibuka Word-nya dan ditulis untuk identitas diri terlebih dahulu. Selanjutnya Bapak Ibu bisa menuliskan judul tugasnya. Dan kebetulan kita ada di modul yang pertama, topik ketiga, pada alur merdeka mulai dari diri, yaitu memfasilitasi keragaman kemampuan peserta didik. Nah, untuk di video kali ini, di alur merdeka mulai dari diri, untuk yang di LMS itu tentunya sama seperti yang di modul utuh atau buku panduan ya. Mari kita cek terlebih dahulu isi dari modul utuhnya. Nah, ini adalah modul utuhnya ya, buku ajar mata kuliah, prinsip pengajaran dan asesmen secara umum ya. Nah, seperti ini adalah buku panduannya. Ya, kita cek dulu untuk topik yang ketiga. Ya. Silakan Bapak Ibu bisa di-download dan dipelajari ya untuk topik yang ketiga. Baik. Nah, di sini Bapak Ibu untuk topik yang ketiga, menerapkan pendekatan teaching at the right level pada pembelajaran. Nah, di sini adalah alur merdeka ya, mulai dari diri M, eksplorasi konsep E, R ruang kolaborasi, D demonstrasi kontekstual, E elaborasi pemahaman, K koneksi antar materi, A aksi nyata, dan ditambah latihan pemahaman disertai dengan cerita reflektif. Begitu. Nah, untuk alur merdeka ini masing-masing ada rinciannya. Di dalam LMS di sini sudah dijelaskan untuk aktivitasnya. Dan Bapak Ibu bisa melihat rincian dari aktivitas di LMS sertifikasi pendidik ini pada modul utuh atau yang biasa disebut sebagai buku panduan, seperti itu ya. Kita langsung saja masuk ke topik yang ketiga.
Ya, ini adalah topik yang ketiga ya pada modul utuh. Dan di sini pada topik ini diberikan durasi waktu 3 hari. Kemudian ada capaian pembelajarannya. Di topik yang pertama kita sudah diperkenalkan dengan UBD ya. Kemudian di topik kedua kita diperkenalkan dengan diferensiasi, dan di topik ketiga ini kita diperkenalkan dengan TARL begitu. Nah, Bapak Ibu di sini mulai dari diri ya. Mulai dari diri ya. Nah, di sini titik 2 dan ini adalah nama aktivitasnya. Memfasilitasi keragaman kemampuan peserta didik. Sama seperti di LMS ya, memfasilitasi keragaman kemampuan peserta didik. Seperti itu. Jadi, Bapak Ibu bisa mengecek aktivitas-aktivitas yang ada di LMS tersebut termasuk ke dalam alur merdeka yang mana. Itu ada di modul utuh begitu. Nah, sebelum Bapak Ibu melakukan proses belajar pada topik ini akan efektif bila Bapak Ibu guru itu yang pertama selalu diingatkan bahwa mengikuti setiap alur dan instruksi pembelajaran secara seksama. Jadi harus teliti Bapak Ibu ya. Dan yang kedua, mendokumentasikan setiap tugas Bapak Ibu yang Bapak Ibu guru kerjakan pada Google Drive pribadi. Nah, kemudian mengerjakan soal latihan pemahaman yang disediakan dan menguraikan cerita reflektif setelah mempelajari topik ini. Nah, itu adalah pembukaan ketika kita mau menuju ke aktivitas-aktivitas yang ada di LMS sertifikasi pendidik begitu. Nah, begitu Bapak Ibu ya untuk mulai dari diri sama seperti yang di LMS, memfasilitasi keragaman kemampuan peserta didik. Jadi ketika Bapak Ibu ingin mengetahui aktivitas di LMS itu masuk ke dalam alur merdeka apa, silakan Bapak Ibu bisa membuka di modul utuh. Seperti itu. Di situ lengkap Bapak Ibu ya, lebih jelas. Nah, tadi untuk aktivitas yang pertama mulai dari diri menjawab pertanyaan ya. Langsung kita kembali ke tugas tadi. Nah, di sini tadi sudah dituliskan judul tugasnya, kemudian alur merdekanya dan aktivitasnya yaitu memfasilitasi keragaman peserta didik. Seperti biasa Bapak Ibu menuliskan soalnya terlebih dahulu biar tidak lupa begitu ya. Nah, langsung ke jawaban ya Bapak Ibu ya. Untuk jawaban yang pertama, apakah Bapak Ibu guru memiliki peserta didik yang kemampuannya berbeda-beda? Tentunya kita sebagai seorang guru pasti memiliki peserta didik yang memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Karena yang namanya manusia itu pasti unik ya, memiliki karakteristik masing-masing seperti itu. Dan di sini jawabannya bahwa sudah pasti di setiap kelas memiliki keunikannya sendiri. Peserta didik memiliki latar belakang, gaya belajar, dan kemampuan yang berbeda-beda. Hal ini merupakan suatu hal yang wajar dan menjadi tantangan sekaligus peluang bagi setiap guru. Seperti itu Bapak Ibu untuk jawaban yang pertama. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana cara Bapak Ibu guru memfasilitasi kebutuhan mereka? Nah, jawabannya untuk memfasilitasi kebutuhan belajar yang beragam, saya sebagai seorang guru akan menerapkan beberapa strategi. Yang pertama, melakukan diferensiasi pembelajaran. Jadi saya akan menyesuaikan materi, kegiatan, dan penilaian sesuai dengan tingkat kemampuan dan gaya belajar masing-masing siswa. Kemudian, melakukan pembelajaran yang kooperatif, dan di sini saya akan membagi siswa dalam kelompok heterogen agar siswa yang lebih mampu dapat membantu teman sebayanya yang masih kesulitan. Selanjutnya Bapak Ibu, cara saya yang ketiga yaitu penggunaan berbagai sumber belajar. Jadi di sini saya akan menyediakan berbagai jenis sumber belajar seperti buku, gambar, video, dan permainan agar siswa dapat memilih sumber belajar yang sesuai dengan minatnya. Cara yang keempat yaitu melakukan penilaian yang beragam.
Nah, di sini saya akan menggunakan berbagai bentuk penilaian seperti tes tertulis, proyek, presentasi, dan portofolio untuk mengukur kemampuan siswa secara menyeluruh. Dan yang terakhir yaitu dengan cara pemberian umpan balik. Jadi, saya juga memberikan umpan balik yang konstruktif dan spesifik kepada setiap siswa agar mereka dapat memperbaiki diri. Seperti itu Bapak Ibu untuk jawaban di soal yang kedua. Begitu, ada 5 cara yang bisa saya gunakan untuk memfasilitasi kebutuhan belajar peserta didik yang beragam. Nah, silakan Bapak Ibu bisa dijadikan inspirasi begitu ya jawaban. Apakah sama seperti cara Ibu, Bapak, ataukah ada yang lain? Seperti itu. Selanjutnya Bapak Ibu untuk pertanyaan yang ketiga yaitu apa pentingnya merancang pembelajaran yang dapat memfasilitasi keragaman kemampuan peserta didik. Di sini merancang pembelajaran yang dapat memfasilitasi keragaman kemampuan peserta didik itu sangat penting ya. Sangat penting sekali karena beberapa alasan. Yang pertama, alasan saya bahwa setiap siswa berhak mendapatkan kesempatan belajar yang sama. Jadi, dengan memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing siswa, maka setiap siswa akan memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai potensi maksimalnya. Kemudian pentingnya merancang pembelajaran yang dapat memfasilitasi keragaman kemampuan peserta didik yang kedua yaitu dapat meningkatkan motivasi belajar. Jadi ketika siswa merasa bahwa pembelajaran yang diberikan relevan dan menantang, maka motivasi belajar mereka juga akan meningkat. Alasan berikutnya yaitu untuk mempersiapkan siswa untuk menghadapi dunia nyata. Bahwa di dunia yang semakin kompleks ini, siswa perlu memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan berbagai situasi dan bekerja sama dengan orang yang berbeda-beda. Dan untuk alasan yang terakhir yaitu menciptakan kelas yang inklusif. Dengan mengakomodasi kebutuhan semua siswa, kelas akan menjadi tempat yang inklusif dan menyenangkan bagi semua peserta didik. Sekian Bapak Ibu untuk penjelasan dari ketiga pertanyaan di aktivitas yang pertama, mulai dari diri memfasilitasi keragaman kemampuan peserta didik. Semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk membantu Bapak Ibu menjawab beberapa tugas-tugas yang ada di LMS sertifikasi pendidik. Cukup sekian Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah dalam penjelasan karena kami juga manusia biasa. Dan seperti biasa, tolong di like, komen, share, dan di subscribe agar Bapak Ibu mendapatkan notifikasi ketika kami mengupload video terbaru. Sekian Bapak Ibu untuk video kali ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan semangat berjuang dalam memperoleh sertifikat pendidik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Bapak Ibu.